Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin dari Prodi Budidaya Perairan, NIM S309 2019210118. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu 3 periode perkembangan ilmu mikrobiologi. Yang pertama yaitu periode awal, di mana periode awal ini terjadi penemuan mikrobiologi yang ditemukan oleh Zachariah Janssen dan Anthony van Leeuwenhoek. Mereka menemukan mikroskop yang digunakan untuk melihat organisme yang tidak dapat dilihat mata secara langsung. Nomor 2 yaitu metode kemasan, di mana periode kemasan ini mulai berkembang dengan penemuan isolasi, metode isolasi atau pemisahan, serta berbagai penemuan lainnya. Yang ketiga yaitu metode modern, di mana metode modern ini sudah mulai berkembang dan muncul berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang industri, serta bidang molekul. Jadi itulah 3 periode perkembangan mikrobiologi. Dan yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu pengertian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, serta pengertian eukariotik dan prokariotik, organel sel serta fungsinya, serta perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu tentang sel, di mana sel ini berdasarkan penyusun makhluk hidup yaitu struktur terkecil yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu pengertian eukariotik dan prokariotik. Yang pertama yaitu eukariotik, di mana eukariotik ini adalah makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu prokariotik, di mana makhluk hidup yang tidak mempunyai membran sel atau nukleus. Yang berikutnya yaitu organel sel serta fungsinya. Jadi organel merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Adapun fungsi-fungsi organel, yang pertama yaitu nukleus. Jadi nukleus ini merupakan sesuatu yang mengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua, mitohondria. Mitohondria ini adalah organel yang ada di dalam sel hewan dan tumbuhan yang menghasilkan energi. Yang ketiga yaitu sel membran, di mana sel membran ini itu mengontrol keluar masuknya zat. Berikutnya itu kloroplasma, di mana tempat ini untuk membuat makanan. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma, di mana sitoplasma ini adalah tempat terjadinya metabolisme. Yang selanjutnya yaitu cell wall, di mana sel wall ini sebagai pelindung bagi tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ribosom, di mana ribosom ini berfungsi untuk membantu dalam proses protein serta organel-organel lainnya. Yang berikut yaitu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sel hewan, di mana sel hewan ini itu bentuknya tidak kaku, memiliki bulu-bulu halus atau biasa juga disebut dengan silia, serta ukurannya kecil. Yang berikut yaitu sel tumbuhan, di mana sel tumbuhannya ini yaitu bentuknya kaku, tidak memiliki cilia, memiliki plasmodiumata, memiliki chloroplas,
serta vokal yang besar. Jadi itulah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu karakteristik bakteri, jamur, alga, dan virus. Yang pertama yaitu karakteristik bakteri. Jadi karakteristik bakteri ini yaitu memiliki sel tunggal atau uniseluler tanpa nukleus. Sel bakteri tidak memiliki organel yang terbungkus membran, dan juga bakteri memiliki ukuran tubuh yang kecil. Yang kedua yaitu karakteristik jamur. Adapun karakteristik jamur yaitu bersifat uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik atau eukariota. Yang ketiga yaitu tidak memiliki klorofil sehingga bersifat eretrotrof. Yang selanjutnya yaitu karakteristik alga. Adapun karakteristik alga yaitu memiliki sifat uniseluler dan multiseluler, memiliki dinding sel atau tidak, termasuk soliter. Yang selanjutnya yaitu dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Jadi pada tubuh alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya yaitu karakteristik virus, di mana virus ini berukuran kecil, hanya memiliki satu asam nukleat, serta berkembang biak melalui pembelahan diri dalam tubuh makhluk hidup lain. Yang keempat yaitu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, karakteristik, morfologi, perkembangbiakan alga dan protozoa. Yang pertama yaitu klasifikasi alga. Jadi alga ini biasa disebut juga dengan protosita, mirip tumbuhan, karena alga dapat atau merupakan organisme yang bersifat autotrof. Adapun alga dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama chlorophyta atau biasa disebut dengan alga hijau. Yang kedua yaitu phaeophyta atau biasa disebut dengan alga coklat. Yang ketiga yaitu rhodophyta yang biasa disebut dengan alga merah. Yang keempat yaitu rhodophyta yang biasa juga disebut dengan alga kuning. Yang kelima yaitu pyrrhophyta yang biasa disebut dengan alga api. Adapun karakteristik alga yang pertama yang pernah saya jelaskan tadi, bahwa memiliki sifat uniseluler dan multiseluler, memiliki dinding sel atau tidak, termasuk saiter. Yang kedua yaitu dapat bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, pada tubuh alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang berikut yaitu morfologi alga, di mana morfologi alga ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mikroalga dan makroalga. Serta perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual pada alga terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu secara fragmentasi, pembelahan diri, dan pembentukan spora kembura. Yang kedua yaitu protozoa. Adapun klasifikasi protozoa yaitu berdasarkan alat gerak protozoa dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu rhizopoda, yang kedua flagellata,
yang ketiga ciliata, dan yang keempat yaitu sporasot. Adapun karakteristik protozoa, yang pertama yaitu bahwa memiliki organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua yaitu eukariotik atau memiliki membran nukleus. Yang ketiga yaitu hidup soliter atau hidup secara sendiri. Dan yang terakhir yaitu berkoloni atau hidup berkelompok. Morfologi protozoa yaitu ukuran dan bentuk protozoa sangat besar atau biasa disebut hidup sangat beragam. Yang pertama yaitu semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif atau vegetasi atau kista. Yang berikutnya yaitu tidak memiliki dinding sel. Serta protozoa ini dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang selanjutnya yaitu pengertian enzim. Apa itu yang dimaksud dengan enzim? Karakteristik dasar enzim, kespesifikan enzim, struktur enzim, dan cara kerja pada enzim. Yang pertama yaitu pengertian enzim. Jadi enzim ini merupakan biokalasisator, artinya proses-proses reaksi kimia pada makhluk hidup selalu melibatkan enzim. Adapun karakteristik enzim, yang pertama yaitu enzim meningkat kecepatan reaksi dengan cara menurunkan aktivasi. Yang kedua yaitu aktif dalam jumlah sedikit. Yang ketiga yaitu tidak mempengaruhi reaksi. Yang keempat, kerja katalis enzim spesifik atau hanya mengenal substrat spesifik. Yang berikutnya yaitu aktivitas dipengaruhi lingkungan seluler dan lain-lainnya. Adapun kespesifikan enzim, sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya bahwa setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa kimia atau reaksi kimia. Adapun struktur pada enzim, yang pertama yaitu pada umumnya tersusun dari protein. Yang kedua, protein penyusun enzim dapat berupa protein yang terikat pada gugusan non-protein. Yang selanjutnya yaitu banyak enzim hanya terdiri atas protein. Dan terakhir yaitu terdiri atas 500 sampai 1000 asam amino. Yang selanjutnya yaitu cara kerja pada enzim. Adapun cara kerja enzim yaitu indusifik dari substrat enzim, di mana substrat enzana dan akan terbentuk kompleksensi substrat dan terjadi proses katalitik dalam menghasilkan produk katalitik enzim kembali menjadi substrat. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang mikrobiologi. Apabila ada kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.